Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun harus melalui media online. Saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu berada, kita tetap dalam berkat pimpinan kasih penyertaan dan anugerah Tuhan. Amin. Kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Baiklah, terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita tundukkan kepala kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Kita akan awali ibadah kita pagi hari ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk menaikkan pujian. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya, hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah. Beri sejahtera janji-Mu jadi milik pusaka. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhlah. Diri kami beri merdeka, dalam Dikau selamanya. Musik saja. Sementara musik dimainkan, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk merenungkan kata-kata yang terdapat di bait ketiga. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh hambanya, Pendeta Rudy Mega. Saudara, mari sama-sama kita bersehati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kembali kami boleh datang bersama-sama di hadapan Tuhan.
Terima kasih untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk suka duka yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih semua Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini ketika kami boleh berkumpul bersama-sama dimanapun kami berada. Biarlah hati kami sungguh ya Tuhan diberikan satu kerinduan dan syukur untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini ketika kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan kami dan firman Tuhan ini boleh menolong kami, boleh memberikan kekuatan dan memimpin perjalanan kehidupan kami. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati anak-anak Tuhan yang melayani, dimanapun gereja-gereja Tuhan yang mengadakan ibadah, kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi yang kami hadapi. Kami juga berdoa menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Para pemimpin bangsa kami, berikan mereka hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan di dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan dan keputusan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan situasi kondisi yang saat ini sedang kami alami, pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah semua ini boleh mengingatkan kepada kami bahwa kami manusia tidak berdaya. Oleh sebab itu kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mau menyerahkan untuk saudara-saudara kami, mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh, mereka yang terbaring tidak berdaya. Tuhan juga yang menolong, Tuhan juga yang mencelikakan, dan Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan memberikan pemulihan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sekali lagi seluruh keberadaan kami, hidup kami ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu bukan karena kami layak, tetapi karena anugerah Tuhanlah yang melayakkan kami. Ampuni Tuhan segala kegagalan di dalam kehidupan kami yang tidak berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali dari KPPK nomor 372. Kita akan naikkan bait yang pertama, kedua musik, kemudian bait yang ketiga. Nah, sekali lagi sementara musik dimainkan, saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari merenungkan kata-kata yang terdapat di bait yang ketiga. Bangkitlah, kabarkan Injil Tuhan kepada umat seluruh dunia, agar tahu Allah mengasihinya, tak seorang yang akan binasa. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. Kabarkanlah kepada bangsa semua, kasih Allah melebihi semua. Demi kita rela datang ke dunia, mati di salib untuk tebus kita. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. Musik saja. Bertaatlah, kabarkan Injil mulia, persembahkan
harta, jiwa, rohmu. Berdoalah agar menang berperang. Persembahanmu pahala kelak. Kabarkan berita Injil damai. Kabarkan Yesus menebus manusia. Kita angkat bait yang ketiga bersama-sama. Bertaatlah, kabarkan Injil mulia, persembahkan harta jiwa rohmu. Berdoalah agar menang berperang, persembahanmu pahala kelak. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. Kita ada kesempatan untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-56, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur 56, ayat kedua sampai ayat yang ke-14. Kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Setru-setruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-ngamati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan dan korban syukurku akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan meresponi pembacaan firman Tuhan kita dari kita angkat pujian KPPK nomor 56. KPPK nomor 56. Hai semua ciptaannya. Kita akan naikkan bait yang pertama, kedua, ke musik, kemudian bait yang ketiga. Nah, sementara musik dimainkan juga, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan untuk merenungkan kata-kata yang terdapat di bait yang ketiga. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang lembut bulan di langit. Haleluya, 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 haleluya. Air jernih mengalirlah, bermusik hidung Allah. Haleluya, haleluya, Kaulah
sumber terang baka yang memberikan kehangatan. Haleluya, 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 haleluya. Musik saja. Hai semua ciptaannya, bersujud dan menyembahlah. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, Putra, dan Roh. Puji Dia Allah yang Esa. Haleluya, 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 haleluya. Kita angkat bait yang ketiga bersama-sama lagi. Hai semua ciptaannya, menyembahlah. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, Putra, dan Roh. Puji Dia Allah yang Esa. Haleluya, 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 haleluya. Pagi hari ini perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Guru Injil Linda Mega. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar. Kita akan menaikkan pujian, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Musik saja. Tuhan, kuserahkan hatiku, semua kuberikan padamu Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu,
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Satu kali, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Linda Mega. Saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami alami, kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan yang mengizinkan dan Tuhan juga yang terus memberikan kekuatan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, ketika kami bersama-sama akan kembali merenungkan bagian daripada firman Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan menolong setiap kami, sehingga firman yang disampaikan kepada kami boleh menjadi kekuatan bagi kami dan terus memberikan penghiburan, memberikan pimpinan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat ini hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita akan membuka dari Matius 13 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Matius 13 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah berapa lama lagi Tuhan? Saudara, kesusahan ataupun kesedihan dialami oleh orang ini. Ya, seorang yang sejak dia kecil sudah merasakan terus-menerus kesusahan silih berganti. Dia tidak punya mama sejak dia kecil karena mamanya meninggal ketika melahirkan adiknya. Walaupun dia sangat disayang oleh papanya, tetapi dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Oleh saudara-saudaranya, dia dimusuhi, dia dikucilkan. Bahkan ketika dia beranjak ke masa-masa remaja, dia harus dipisahkan oleh saudara-saudaranya dari papa yang begitu mengasihi dia. Bukan cuma sampai di situ. Peranan yang harus dilakukan pada saat itu adalah satu peranan yang begitu sulit. Dari anak emas papanya, dari anak yang sangat dikasihi oleh papanya, dia harus menjadi seorang pembantu. Tidak sampai di situ saudara, berlanjut kesusahan dalam hidupnya. Bahkan ketika dia disayang, diberikan kepercayaan oleh bos, majikan yang pada waktu itu mempekerjakan dia pun difitnah oleh istri bos. Hanya karena dia mau taat kepada perintah Tuhan.
Dan pada akhirnya habislah sudah. Dia harus masuk ke dalam penjara. Saudara bayangkan bertubi-tubi kesusahan, kesesakan, kesulitan dalam hidup harus dia hadapi. Siapa dia? Dialah Yusuf. Seorang yang penuh pergumulan sebenarnya dalam hidupnya. Seandainya kita yang menjadi Yusuf mengalami seperti yang dialami Yusuf, mungkin kita sudah bertanya, Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi harus mengalami kesulitan-kesulitan seperti ini? Nah, saudara, kita melihat di sini seorang tokoh yang begitu dekat dengan Tuhan, seorang tokoh yang begitu dikasihi oleh Tuhan, yaitu Daud. Dia pun tidak luput daripada yang namanya kesulitan di dalam hidupnya. Saudara, sampai Daud pun bertanya, Tuhan, berapa lama lagi? Saudara, mari kita melihat bersama-sama di dalam Mazmur 13 yang tadi sudah kita bacakan bersama. Perhatikan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Bagaimana digambarkan begitu beratnya hidup yang harus dialami oleh Daud. Sampai dia harus memberikan satu pertanyaan seperti ini. Berapa lama lagi Tuhan? Saudara lihat 2 ayat. Hanya dalam 2 ayat. Hanya sedikit kalimat. Tapi 4 kali Daud mengucapkan, Tuhan, berapa lama lagi? Sudah menunjukkan satu pergumulan yang begitu berat dihadapi oleh Daud pada waktu itu. Kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa kita sehari-hari, saat ini mungkin kita tidak lagi mengatakan seperti Daud, berapa lama lagi Tuhan? Tapi yang akan kita katakan adalah, sampai kapan Tuhan kita harus mengalami ini? Saudara, pertanyaan, ungkapan seperti ini tidak mungkin kita ucapkan ketika kita mengalami situasi yang mudah dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kebahagiaan dalam hidup kita. Kita tidak mungkin, bahkan kita berharap, Tuhan janganlah waktu ini berlalu. Ketika kita menerima berkat, menikmati segala sesuatu, kelancaran dalam hidup. Tetapi pertanyaan seperti ini, sampai kapan, berapa lama lagi, itu akan kita ucapkan pada waktu hidup kita dirasakan begitu sulit, begitu tertekan. Kita merasakan semoga kondisi seperti ini cepatlah berlalu. Tetapi apa yang kita alami, saudara? Justru waktu masa-masa yang sulit seperti itu, justru kita merasakan begitu lambat waktu berjalan, begitu lama rasanya kita menjalani kehidupan dalam masa yang seperti itu. Saudara, ketika orang mengucapkan berapa lama lagi Tuhan, coba bayangkan bagaimana kondisi orang tersebut. Saudara, dia dalam keadaan yang frustasi. Dia dalam keadaan yang begitu putus asa. Dia begitu kecewa, boleh dikatakan nggak sanggup lagi Tuhan. Sampai harus bertanya, berapa lama lagi Tuhan, sampai kapan Tuhan? Karena beratnya, bertubi-tubinya pergumulan demi pergumulan yang harus dialami pada waktu itu. Saudara, ketika kita mengalami hidup yang paling berat, ya, saudara, kapan kita mengalami hidup yang paling berat atau yang paling sulit dalam hidup kita? Sebagian orang mengatakan yang paling sulit, paling berat sepanjang umur saya adalah ketika satu masa saya harus mengalami kehilangan. Baik kehilangan orang yang kita kasihi maupun kehilangan harta benda kita. Saudara, waktu kita mengalami ini mungkin kita merasakan kenapa harus sampai terjadi seperti ini? Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Karena kita rasakan ini begitu berat. Tidak mudah untuk kita lewati. Ya. Nah saudara, ketika ya ada lagi orang yang merasakan bahwa hidup itu paling sulit, paling berat adalah ketika tidak punya uang. Ya, melihat anak, mama besok harus bayaran sekolah, tapi uang tidak ada di tangan. Saudara, ini berat. Ketika melihat anak sakit, tapi tidak punya uang untuk pergi ke dokter, ini berat. Ketika menyaksikan juga anak kelaparan, ya mau makan, tapi tidak cukup uang untuk membeli makanan yang baik, kurang gizi, saudara, ini dirasakan juga cukup berat. Saudara, sebagian besar orang saat ini mengatakan,
tahun 2020 adalah tahun yang paling berat di sepanjang umur saya. Orang mengatakan tahun 2020 cuma satu saja, yaitu tahun corona ataupun tahun COVID. Perubahan besar terjadi dalam kehidupan. Kesulitan-kesulitan terus dijumpai manusia yang Tuhan ciptakan sebagai makhluk sosial. Tetapi sekarang karena virus corona ini, manusia harus dibatasi di dalam hal sosialisasinya. Saudara, banyak hal yang terjadi di dalam kesulitan-kesulitan akibat virus corona. Banyak hal yang menjadi alasan bagi sebagian orang mengenai masa-masa yang paling sulit yang harus dialami di dalam hidupnya. Lalu apa yang terjadi dengan Daud? Apakah dia merasakan kesulitan sampai dia bertanya berapa lama lagi Tuhan? Adalah karena dia mengalami kehilangan? Apakah karena dia tidak punya uang? Apakah pada waktu ada pandemi, penyakit yang sedang dialami? Saudara, nampaknya bukan itu semua alasan sampai Daud harus mempertanyakan seperti ini. Tetapi bagi Daud, hal yang paling berat dalam hidup itu adalah ketika dia katakan dilupakan ataupun ditinggalkan Tuhan. Saudara, ini yang Daud rasakan. Penyebabnya kita tidak mengerti dengan jelas karena Daud tidak menyebutkan penyebabnya di sana. Saudara, beberapa penafsir mengatakan mungkin karena musuh-musuhnya. Ya, musuhnya itu kebanyakan adalah dari keluarganya sendiri. Dimusuhi mertua, nanti di kemudian hari dimusuhi anak kandungnya sendiri. Ini beban, ini berat. Tidak ada satu orang tua pun juga yang merasakan sukacita ketika anaknya memusuhi dia. Tidak ada seorang pun juga yang ketika memiliki perselisihan dengan anggota keluarga lalu lantas merasa sukacita. Tidak, ini saat yang berat, ya. Jangankan sampai dikejar-kejar untuk dibunuh, tidak berbicara satu hari saja, ini tidak mudah, ya. Nah, saudara, kemungkinan juga waktu itu Daud mengalami penyakit, tetapi ini semua bukanlah satu hal yang jelas. Namun satu hal bagi Daud, sampai dia harus mengucapkan berapa lama lagi Tuhan, itu adalah satu pertanyaan dikarenakan dia merasa dilupakan ataupun ditinggalkan Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang kedua, ketika dia bertanyakan berapa lama lagi, itu dikaitkan adalah dalam hubungannya dengan Tuhan. Yang pertama dia katakan, kau lupakan aku terus menerus. Terjemahan lain mengatakan, kau lupakan, Tuhan lupakan aku selamanya kah? Saudara, saking beratnya, sampai-sampai merasa, Tuhan, apakah Tuhan ini melupakan saya selamanya? Saudara, di sini yang kita lihat, yang selanjutnya dikatakan, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Saudara, dilupakan, ditinggalkan, memiliki pengertian tidak disertai, ya, sendiri. Lalu Tuhan menyembunyikan wajahnya. Dalam firman Tuhan berkali-kali dikatakan ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya, itu menunjukkan bahwa Tuhan sedang murka. Bahwa ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya, pada saat itu kesusahan ataupun malapetaka sedang dialami. Saudara, bayangkan perasaan Daud. Saat itu dia sedang merasa gentar. Saat itu dia sangat merasa takut dengan situasi kondisi hidup yang harus dia yang harus dia jalani. Daud yang tadinya masih muda, tetapi ketika orang Israel takut menghadapi Goliat, orang Filistin yang menakutkan bagi mereka, tentara yang begitu besar, tapi Daud dengan gagah berani maju menghadapi Goliat karena dia merasa Tuhan ada bersama dengan dia. Dia yakin Tuhan menyertai dia. Tetapi di masa yang saat ini ketika dia sampai mempertanyakan seperti ini, dia merasa Tuhan gak ada. Tuhan meninggalkan dia. Dia merasa Tuhan mendiamkan dia. Saudara, dia dalam keadaan yang begitu susah. Dia merasakan kenapa Tuhan tidak mau tolong. Ini kengerian, ketakutan yang Daud alami. Waktu saya renungkan ini, mungkin boleh kita bandingkan. Ketika dulu kita mengantarkan, ya, atau kita sendiri waktu masuk sekolah pertama kali. Ya, memang ada sebagian anak enjoy saja ketika dia masuk sekolah pertama kali.
Tetapi ada sebagian besar anak ya, ketika dia sebelumnya memerlukan apa-apa, dia takut, ada orang tua yang selalu menjaga, yang selalu mendampingi. Tapi begitu dia masuk satu lingkungan pertama kali yang asing di sekolah, saudara, biasanya anak akan gelisah, ada yang menangis dan sebagainya. Nah saudara, selama itu dia merasa dia tidak bisa lagi melihat wajah orang tuanya. Dia merasa takut, siapa yang akan menjaga saya? Siapa yang akan melindungi saya? Ketakutan yang kurang lebih kalau saya gambarkan seperti inilah yang dialami oleh Daud. Tuhan yang selama ini selalu siap untuk menolong dia, selalu menyertai dia. Tiba-tiba waktu dia merasakan satu kesulitan, dia merasakan bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan diam. Saudara, saat ini perasaan seperti inikah yang sedang kita alami? Apakah kita sedang merasakan bahwa kita ini dilupakan oleh Tuhan? Apakah saat ini kita merasakan Tuhan sedang menyembunyikan wajahnya dari kita sehingga kita tidak mendapatkan pertolongan? Saudara, mari kita saksikan satu ilustrasi bersama. Saudara, dari ilustrasi tersebut kita melihat justru dalam keadaan yang begitu sulit, Tuhan itu tidak pernah melepaskan kita. Dia tetap mengikat kita dengan caranya, walaupun kita berjalan jauh pergi dari Dia, tapi Tuhan tetap akan kembali menarik kita. Nah saudara, inilah yang seharusnya menjadi satu keyakinan. Tetapi ini juga yang dialami oleh Daud ketika dia merasakan pergumulan yang begitu berat dalam hidupnya. Nah saudara, yang kita lihat berikutnya di dalam ayat yang ketiga, kalau tadi hubungannya dengan Allah, dengan Tuhan, maka di dalam ayat yang ketiga adalah hubungan dengan dirinya dan juga dengan sesama. Di mana dikatakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Ya, dan kemudian dikatakan dan bersedih hati sepanjang hari. Saudara, kata khawatir itu dikatakan di sana adalah bergulat dengan pikiran-pikiran sendiri. Perasaan ditinggalkan Tuhan membuat Daud mempunyai pikiran-pikiran sendiri. Di sini menunjukkan seringkali kekhawatiran itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam pikiran kita, tetapi belum tentu hal itu terjadi di dalam kenyataannya. Saudara, perhatikan kata bersedih hati sepanjang hari yang diungkapkan oleh Daud di sini. Saudara, yang dipakai kata bersedih di sana bukanlah sad, tetapi sorrow. Saudara, di sini menunjukkan bahwa kesedihan yang dialami oleh Daud itu lebih intens daripada kesedihan yang digambarkan dengan sad itu sendiri. Kesedihan yang dialami oleh Daud menunjukkan satu penderitaan yang begitu dalam. Penderitaan yang membuat dia merasa begitu sedih. Ya, sampai dikatakan bukan lagi sedih, seharusnya berduka.
perasaan berduka karena ditinggalkan Tuhan. Saudara, Amsal mengatakan, jikalau kita bersedih hati, menjadi takut, kecil hati, sedih hati, hilanglah kekuatan kita. Pada waktu kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita, di situ sebetulnya diperlukan bahwa kita akan menghadapinya dengan lebih kuat. Tapi jikalau kita mengalami yang namanya ciut hati, termasuk kesedihan di dalamnya, maka di situ akan mengurangi kekuatan kita di dalam menghadapi pergumulan. Kesedihan yang dialami Daud, duka yang dialami Daud bukanlah hanya sekali saat itu saja, tapi dikatakan sepanjang hari. Setiap saat Daud mengalami masa yang seperti itu, Tuhan diam. Bagi Daud, ketika Tuhan diam, ini adalah satu hal yang sangat mengerikan dalam hidupnya, satu hal yang sangat menakutkan, yang sangat mengecewakan, yang sangat menyedihkan bagi dirinya, satu hal yang sangat berat di dalam hidupnya. Saudara, saya waktu merenungkan bagian ini, saya mencoba membandingkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, dikatakan kurang lebih 400 tahun. Itu Tuhan diam. Tuhan tidak memberikan firman-Nya. Saudara, bayangkan kurang lebih 400-an tahun itu manusia hidup sendiri tanpa Tuhan. Saudara, ini satu hal yang sangat mengerikan. Jikalau Tuhan diam, jikalau Tuhan sepertinya lepas tangan seperti itu sangat mengerikan sekali. Saudara, ketika lalu kita lanjutkan bandingkan dengan kondisi hidup kita pada saat ini, kondisi hidup di dalam dunia pada saat ini, sudah berapa banyak doa yang dipanjatkan? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang begitu setia terus berseru kepada Tuhan supaya wabah corona ini bisa segera diatasi ataupun bisa segera lalu. Tetapi kesannya Tuhan membiarkan. Saudara, ini yang dirasakan. Apakah saat ini kita pun bertanya lagi, berapa lama lagi Tuhan aku harus menaruh kekhawatiran? Harus merasakan kesedihan sepanjang hari. Ya, bagaimana tidak khawatir? Hidup semakin bertambah sulit. Ya, bukannya corona ini semakin menurun, semakin hari semakin meningkat. Semakin tidak terkendalikan. Bagaimana mungkin kita akan berpikir setiap hari begitu banyak yang terkena menjadi pasien corona ini. Apalagi khususnya di kota Jakarta ini. Mungkin saat ini kita berpikir, apakah saya suatu hari pun akan terkena penyakit ini? Saudara, ini satu hal yang bisa membuat kita menjadi khawatir. Belum lagi masalah perekonomian. Hidup ini sudah sulit. Kalau harus mengalami masa-masa ke depan yang masih seperti ini, tidak ada sesuatu yang lebih baik. Masih belum diketahui bagaimana secara pasti mengatasi wabah ini. Saudara, ini bisa membuat kekhawatiran, membuat kecemasan di dalam diri. Dan disinilah kita lihat, bisa saja sebagian besar orang pada saat ini sudah bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan membiarkan wabah corona ini menguasai dunia? Berapa lama lagi vaksin tidak segera diketemukan? Saudara, bukankah kita berkata, kalau Tuhan mau mengatakan, ya, wabah corona pergilah dari dunia, bukankah detik ini juga itu selesai? Seperti pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Hanya berkata, hanya melalui firman-Nya. Langit dan bumi yang begitu luar biasa, begitu mengagumkan ini tercipta. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betapa luar biasa, betapa dahsyat kuasa-Nya. Tapi kenapa sepertinya Tuhan membiarkan? Yang sampai saat ini mungkin kita harus bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Nah, saudara, yang kemudian di dalam hubungan Daud dengan sesama, ketika dia bertanya berapa lama lagi Tuhan, yaitu ketika dia menyatakan musuhnya meninggikan diri atas dirinya. Untuk menunjukkan berapa lama lagi Tuhan, kesannya Tuhan membiarkan. Daud itu, ya, dengan kelemahan-kelemahan yang terjadi pada Daud, musuh-musuh Daud bersuka cita. Mereka akan melihat orang yang katanya dikasihi oleh Tuhan, orang yang katanya setia kepada Tuhan, tetapi tidak ditolong.
Bukankah kalau namanya ada Tuhannya seharusnya memberikan pertolongan? Tetapi ini tidak ditolong. Sehingga membuat musuh-musuhnya akan mengolok-olok melihat kondisi Daud pada saat itu. Saudara, ini pergumulan hidup terberat yang harus dialami oleh Daud. Nah, yang kedua yang mau kita lihat adalah permohonan pada saat dia mengajukan pertanyaan berapa lama lagi ini sendiri. Perhatikan di dalam ayat yang keempat. Saudara, dalam kecamuk perasaan yang seperti itu, ada penderitaan, ada kekecewaan, ada perasaan takut, gentar, ada perasaan duka. Tapi satu hal yang luar biasa, Daud tetap datang berdoa kepada Tuhan. Daud tetap mengajukan permohonannya kepada Tuhan. Saudara, bukankah banyak di antara anak-anak Tuhan ketika mengalami pergumulan dalam hidup, karena sudah begitu berat, maka pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Merasa Tuhan tidak peduli, merasa percuma setia kepada Tuhan, merasa sia-sia berusaha untuk taat kepada Tuhan. Bukannya ketika taat seharusnya secara manusiawi kita berpikir maka kita akan lebih diberkati. Tetapi yang terjadi adalah justru ketika kita taat, kenapa justru lebih kondisi kita lebih parah. Sehingga pada akhirnya diputuskan, sudahlah, tinggalkan Tuhan, tinggalkan firman-Nya, tidak peduli dengan semua itu. Tetapi Daud memberikan satu teladan yang luar biasa. Daud mengatakan di sana, pandanglah dan jawablah aku ya Tuhan. Saudara, ini permohonan Daud ketika dia merasakan Tuhan menyembunyikan wajahnya. Daud memohon supaya Tuhan memandang dia. Saudara, perkataan memandang di sana seperti orang menonton sesuatu, ya. Ketika kita menonton sesuatu baik di televisi ataupun di bioskop, saudara, tentu kita tidak akan menonton sambil lalu, tapi kita akan perhatikan baik-baik jalan cerita film tersebut supaya kita mengerti ini film tentang apa. Kita akan perhatikan baik-baik. Nah, saudara, ini perkataan ini yang diminta oleh Daud. Pandanglah aku Tuhan seperti orang menonton. Perhatikan aku Tuhan, kondisiku ini sudah seperti ini. Inilah permohonan belas kasihan yang dialami oleh Daud. Nah, saudara, dia mengatakan jawablah kiranya ya Tuhan. Saudara, dia mengharapkan supaya Tuhan kembali merespon dia. Tidak diam. Tetapi yang diharapkan bukan sekedar berkata-kata, namun ada satu tindakan yang Tuhan segera lakukan. Sehingga di sana Daud mengatakan, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Saudara, perkataan memohon membuat matanya bercahaya. Di situ adalah satu permohonan, memohon kelegaan, menunjukkan perbuatan Allah yang sangat Daud harapkan untuk dilakukan terhadap dirinya. Nah, saudara, tujuan dari semua permohonan Daud itu adalah supaya anak Tuhan tidak diejek oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tidak dikatakan sebagai orang yang ditinggalkan oleh Tuhan. Daud mengatakan, jika aku goyah, maka musuhku atau lawan-lawanku akan bersorak-sorak. Jika Daud tidak mengikuti firman Tuhan karena beratnya pergumulan yang terus-menerus dia alami, Daud memohon Tuhan jangan sampai seperti itu. Saudara, di sini ingin menunjukkan bahwa permohonan Daud itu tetap karena ingin menjaga supaya nama Tuhan itu terus ditinggikan di dalam hidup Daud. Bukan sekedar supaya Daud merasakan lega, bebas dari pergumulan dalam hidup. Tetapi Daud pun mempunyai satu kerinduan bahwa hidupnya tetap menjaga nama Tuhan. Jangan sampai ketika orang melihat Daud kelihatan begitu goyah, orang akan mengejek dia. Ini yang Daud harapkan terhadap permohonannya. Saudara, yang ketiga yang boleh kita lihat di sini adalah setelah dia mengutarakan kepada Tuhan bagaimana hidup yang berat yang dia alami, setelah dia mengajukan permohonannya kepada Tuhan terhadap setiap keluhan, terhadap setiap beban yang dia alami,
Saudara, luar biasa, puji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6, Daud mempunyai keyakinan atas pertanyaan, berapa lama lagi Tuhan? Tidak selesai sampai di berapa lama lagi Tuhan? Selesai, tidak. Tapi Daud mempunyai keyakinan. Saudara, dia percaya akan kasih setia Tuhan. Apa itu kasih setia Tuhan? Yaitu kasih setia Tuhan adalah kasih yang tidak pernah berubah. Kasih yang tidak pernah gagal. Bagaimanapun, apapun kondisi kita, ketika di awal Tuhan mengasihi kita, dalam perjalanan hidup kita bagaimanapun kondisi kita, Tuhan akan tetap mengasihi kita. Saudara, kalau kasih manusia, banyak yang berubah. Banyak sekali pasangan suami istri ketika di awal mengatakan, wah sangat mengasihi. Apalagi masa-masa waktu pacaran, sangat mengasihi. Ya, setrumnya kenceng, aliran listriknya kenceng. Menikah setahun, 2 tahun, 10 tahun. Sudah lama-lama dikatakan, sekarang enggak kayak dulu, listriknya aja udah enggak ada. Ya. Bahkan dikatakan, idih, tahu gini ya, sekarang bawelnya kayak begini gitu loh ya. Dulu enggak sebawel ini, sekarang bawel kayak begini. Kasihnya berubah. Ya. Karena merasa ini orang yang saya kasih sekarang ini sangat nyebelin, tidak menyenangkan, tidak seperti dulu. Saudara, ini kasih manusia, kasih yang bisa berubah. Tetapi kasih setia Tuhan, walau bagaimanapun kondisi kita, itu tidak akan pernah berubah. Kalau Tuhan mengasihi sepenuh hatinya, sampai kapanpun dia akan tetap seperti itu mengasihi kita. Nah, saudara, ini menjadi satu keyakinan, satu kekuatan bagi Daud. Dia sudah bertanya berapa lama lagi, tapi dia mempunyai keyakinan, dia bersuka cita atas keyakinan dia terhadap kasih setia Tuhan. Kenapa saudara? Kenapa Daud bisa mengambil satu keyakinan seperti itu di dalam dia bertanya-tanya di tengah-tengah pergumulan dalam hidupnya? Saudara, karena pada saat itu dikatakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, menunjukkan apa? Daud teringat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Walaupun ada kesukaran-kesukaran berat yang harus dia alami, tetapi Daud tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan selalu menolong dia, memberikan kekuatan kepada dia. Ini yang dirasakan oleh Daud di masa lalu. Oleh karena itu ketika saat ini Daud mengalami pergumulan yang begitu berat dalam hidupnya, Daud ingat ke masa lalunya. Dulu Tuhan sudah melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup saya. Dan disitulah dia punya satu keyakinan, hari ini, besok dan seterusnya pun Tuhan akan tetap mengasihi saya seperti dulu, tidak berubah. Dan inilah yang memberikan kekuatan bagi Daud. Mempunyai keyakinan yang seperti itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan ketika kita menjalani pergumulan hidup yang tidak pernah selesai? Setiap hari bukan semakin ringan, tetapi beban kita semakin bertambah berat. Sudah satu hal yang mau kita ingat seperti Daud. Ingat tentang kebaikan Tuhan di masa lalu dalam hidup kita. Sampai hari ini kita masih dalam keadaan yang baik. Bukankah semua itu adalah karena kebaikan Tuhan? Apakah kalau dulu Tuhan sudah bisa melakukan seperti itu kepada kita, apakah sekarang Tuhan tidak akan melakukannya lagi bagi kita? Tidak akan menunjukkan lagi kebaikannya. Satu hal yang pasti, kasih setia Tuhan itu tidak akan berubah. Mari kita miliki keyakinan ini. Ya. Seberat apapun hidup kita pada saat ini, tidak ada satu orang pun pada saat ini yang mengatakan hidup saya baik-baik saja, lancar-lancar saja. Semua mempunyai pergumulannya masing-masing. Mungkin tidak diketahui oleh semua orang, tapi semua punya pergumulannya masing-masing. Orang yang kelihatannya kita lihat lancar, baik-baik saja, belum tentu itu yang sebenarnya. Semua punya pergumulannya masing-masing dan merasakan ini berat. Apalagi ketika sungguh-sungguh merasakan ini berat. Saudara, silakan, mari kita datang berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan.
Dan waktu kita berdoa kepada Tuhan, milikilah satu keyakinan di tengah-tengah pergumulan kita, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Biarlah kita boleh dikuatkan melalui firman Tuhan, melalui pengalaman hidup yang telah dialami oleh Daud dan bagaimana imannya terus dinyatakan di dalam hidupnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada kami. Tuhan, mungkin pada saat ini adalah masa-masa yang paling berat dalam hidup kami. Bahkan kami tidak tahu bagaimana jalan keluarnya Tuhan. Mungkin saat ini bukan 1 kali, 2 kali kami bertanya sampai kapan Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Tapi kiranya Tuhan kami tidak jemu-jemu, kami tidak putus asa untuk terus berdoa kepada Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan. Dan kami juga akan tetap selalu mengingat bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Kiranya firman Tuhan yang baru kita dengar ini akan meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengingat kembali ayat-ayat hafalan kita untuk minggu yang lalu. Yang terambil dari Matius 10 ayatnya yang ke-16, kita akan mengucapkannya bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita ulangi sekali lagi. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Adapun ayat hafalan untuk minggu yang akan datang adalah terambil dari Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mentransfer persembahan, baik persembahan perpuluhan maupun persembahan ibadah, dapat dilakukan melalui transfer atau dikumpulkan, diantarkan ke gereja. Mari kita mempersiapkan hati kita naikkan pujian dari KPPK nomor 247, kita akan naikkan bait yang pertama, kedua, ketiga sekaligus. Sudahkah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus, bagaikan saluran
saluran berkat yang mengalir terus sehingga tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu, memenuhi hari ini di hatimu. Limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang Kau telah curahkan bagi kami, yang selalu baru setiap hari ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini oleh anugerah-Mu, kami boleh mengembalikan sebagian kecil berkat yang sudah kami terima terlebih dahulu daripada-Mu. Kiranya Kau kuduskan persembahan kami ini untuk menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat akal budi kepada pengelola uang ini untuk dipakai demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat. Bagi yang bertugas saya persilakan. Kemudian doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Rudi Mega. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya akan membacakan warta untuk minggu ini. Segenap majelis, badan pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GSRI Sunter. Perjamuan Tuhan akan diadakan pada tanggal 4 Oktober bagi Bapak Ibu yang sudah dibaptis di CD dan ingin mengambil bagian dapat mendaftarkan dirinya dalam WhatsApp grup Sunter. Ibadah pengucapan syukur HUT GSRI Sunter yang ke-22 akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 September jam 6 dengan pengkhotbah Pendeta Petrus Suryo dengan menggunakan aplikasi Zoom. Bagi jemaat yang ingin memerlukan pelayanan doa dan konseling, dapat menghubungi hamba Tuhan melalui telepon gereja maupun handphone. Jadwal ibadah, sekolah minggu setiap minggu jam 10.30. Youth setiap minggu jam 12. Persekutuan wanita setiap hari Jumat jam 4 sore. KDTM setiap Rabu jam 7. Doa pagi setiap Sabtu jam 7 pagi. Persembahan persepuluhan dan transfer dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di dalam warta yang dibagikan via WhatsApp setiap minggu pagi. Laporan penerimaan persembahan dan persepuluhan dari tanggal 5 sampai tanggal 12 September dapat dilihat di warta yang dibagikan. Untuk HUT dari tanggal 14 sampai 21 itu tidak ada. Pokok-pokok doa dapat Bapak Ibu mengikutinya melalui warta yang dibagikan setiap hari Minggu. Demikian warta untuk minggu ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Saudara, mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk kita bersama-sama, kita menaikkan pujian, doksologi, dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah kebenaran firman Tuhan
Yang sudah didengar, biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan saudara sekalian. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita selesai. Silakan saat teduh, Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu.